Informasi malam ini kita masih bahas soal kondisi negeri ini. Di ibu kota suasana perlahan mulai kondusif. Dan semoga situasi yang sama segera merambat ke daerah lainnya. Jadi melihat situasi yang belakangan terjadi, media sosial dan layar televisi dibanjiri dengan informasi yang sama, ribuan orang turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Tapi di balik suara yang tulus, ada nada sumbang, ada penumpang yang ingin mengaburkan tujuan. Aspirasi ditunggangi provokasi. Idealisme disamarkan dengan api. Keluhan dipaksa berubah jadi kerusuhan. Kerusuhan yang dipicu oleh pihak-pihak yang benci melihat negeri ini aman. Ibu kota jadi panggung utama menyampaikan tuntutan. Bukannya didengarkan, tuntutan justru dijawab dengan kekerasan bahkan perusakan. 7 gerbang tol, 7 halte Transjakarta hangus, pos dan markas polisi juga tak luput diberangus. Bahkan Minggu sore 31 Agustus markas Gegana di Keramat Raya terbakar. Padahal sudah tidak ada lagi aksi atau kumpulan massa. Pertanyaannya, siapa yang melakukan? Tidak hanya di Jakarta, di Makassar gedung DPRD dibakar. Lalu di Bandung, rumah dinas MES MPR RI di seberang kantor DPRD ikut terbakar. Yogyakarta juga bergejolak. Gedung SIM dan SPKT Mapolda dibakar. Lagi-lagi pertanyaannya, siapa yang melakukan? Tidak berhenti di fasilitas umum atau gedung-gedung strategis. Cagar budaya, museum yang seharusnya dipertahankan juga jadi korban. Di Surabaya, sisi timur, gedung Gerahadi Surabaya ludes terbakar. Sementara di Kediri, Museum Bagawanta Bari dijarah. Koleksi berharga bukti sejarah kejayaan Nusantara lenyap. Puncaknya api melumat sebagian bangunan. Pertanyaannya masih sama, siapa yang melakukan? Gelombang perusakan juga merembet ke usaha-usaha warga. Di Bandung, salah satu restoran dijarah lalu dibakar habis. Kota yang dikenal romantis sekejap berubah anarkis. Penjarahan rumah pejabat dan anggota DPR RI juga terjadi. Rumah Ahmad Saroni di Jakarta Utara dirusak, perabot, barang pribadi, sampai Iron Man jadi korban mutilasi. Hal serupa juga terjadi di rumah Uya Kuya di Jakarta Timur, rumah Eko Patrio di Jakarta Selatan. Bahkan hewan peliharaan tidak luput jadi korban. Dan puncaknya rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro diterobos. Bayangkan saja, kediaman pejabat bisa ditembus dan dijarah dengan mudah. Pertanyaannya juga masih sama, kok bisa? Siapa yang melakukan? Aktivis Ananda Badudu menyebut hal itu mencurigakan, mengingatkan publik agar hati-hati terhadap cipta kondisi. Skenario yang sengaja diciptakan untuk membelokkan substansi. Meski sejak Minggu hingga hari ini suasana di Jakarta sudah mulai kondusif, namun rencana demonstrasi mahasiswa pada 1 dan 2 September masih urung dilakukan. Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Muzamil Ihsan mengatakan masih mengatur strategi dan ingin memastikan gerakan mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi murni dan tidak ditunggangi kelompok tertentu. Pertimbangan yang cermat dan tepat. Karena jika kita melihat kondisi di luar Jakarta, api provokasi masih menghantui. Senin malam kemarin, kawasan sekitar Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung memanas. Dalam video yang tersebar di media sosial, terlihat gas air mata ditembakkan dari luar gerbang ke arah mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus. Namun polisi menyebut tindakan dilakukan karena ada sekelompok orang yang memakai baju hitam yang diduga sebagai anarko. Mereka menutup jalan, memblokade dan bersikap anarkistis. Polisi menuduh kelompok tersebut merancang skenario provokasi dengan mendorong aparat ke dalam kampus. Polisi juga bilang kalau gas air mata itu ditembakkan ke jalan, namun asapnya masuk ke kampus karena tertiup angin. Jangan-jangan provokatornya mengarah ke kampus karena tertiup angin juga. Bisa jadi.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebut ini bukan masa aksi sejati. Ini operasi, ini provokasi. Isnur mengingatkan kita pada sejarah kerusuhan di negeri ini bukan sekali dua kali terjadi. Dan hampir selalu ada aktor-aktor tidak terlihat di baliknya. Isnur menegaskan penting membongkar siapa dalang sesungguhnya. Belakangan muncul pengakuan seorang pemuda asal Jawa Barat yang memperkuat apa yang diucapkan Isnur. Kepada salah satu media, pemuda itu mengaku datang ke ibu kota karena diajak seseorang berinisial R. Dia bilang sudah 8 kali jadi tim pemukul di demo-demo. Di atas R ada komando lain, sosok bapak-bapak misterius. Mereka datang bukan untuk menyuarakan aspirasi tapi untuk memprovokasi. Membawa bom molotov, melempari gedung DPR, membakar halte dan menjara rumah. Entah apa yang mereka inginkan dari operasi provokasi yang dilakukan. Yang pasti tidak ada yang diuntungkan dari itu semua, baik bagi pemerintah maupun rakyat. Aksi massa sepanjang 25 sampai 31 Agustus juga mencatat 3.195 orang ditangkap polisi dari Jakarta sampai Papua Barat Daya. Dari ribuan itu 387 dipulangkan, 2.753 masih diperiksa, 55 ditetapkan tersangka. Angka-angka dibacakan seperti daftar belanja seakan setiap orang hanyalah catatan administrasi. Jangan lupakan ada juga nyawa yang hilang. 10 orang jadi korban. Cerita yang terlalu pahit jika hanya dianggap sebagai data. Jangankan 10, 1 nyawa saja bahkan terlalu banyak untuk menjadi korban. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, meninggal karena dilindas kendaraan taktis saat menyeberang. Muhammad Akbar Basri, Saiful Akbar, dan Sarinawati meninggal dunia saat gedung DPRD Makassar terbakar. Rusdam Diansyah, pengemudi ojek online di Makassar, meninggal dikeroyok karena dituduh intel. Sumari, tukang becak, meninggal sesak nafas terpapar gas air mata saat tidur di becaknya. Reza Sendi Pratama meninggal saat ditembak gas air mata. Jasadnya penuh luka aniaya. Iko Julian Junior pergi untuk menjemput temannya yang ditahan malah pulang dalam kondisi kritis. Iko bahkan sempat mengigau minta ampun jangan dipukuli lagi sebelum akhirnya meninggal dunia. Andika Lutfi Falah, kepalanya dihantam benda tumpul. Meninggal akibat luka parah di belakang kepala. Septinus Sesa meninggal diduga karena gas air mata saat unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat. Sementara itu para jurnalis yang datang dengan kamera untuk jadi mata rakyat malah dipukul dan diintimidasi. Selain itu berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatatkan ada 20 orang hilang di 5 kota. Menyorot apa yang terjadi di Indonesia, PBB angkat bicara. Juru bicara UN Human Rights Office Rafina Syamdasani menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik. PBB juga meminta pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sekaligus menjaga ketertiban. Sesuai dengan norma dan standar internasional terkait dengan pengamanan pertemuan publik. Aparat keamanan termasuk militer yang dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum juga tidak luput dari pantauan PBB. Rafina mengatakan aparat harus mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. PBB juga menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan. Dan terakhir, PBB juga menekankan pentingnya media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen. Pernyataan Rafina ini seolah menangkap utuh apa yang terjadi karena belakangan ini isu pelarangan peliputan hingga penutupan fitur live di platform TikTok saat kerusuhan terjadi juga ramai disorot internasional. Jadi situasi belakangan yang mencekam bukan hanya soal kerusuhan dan korban jiwa, tetapi juga alarm keras bagi kita semua, baik pemerintah, aparat, dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak kehilangan substansi dari setiap penyampaian aspirasi.
Seluruh pihak harusnya bisa melihat setiap protes sebagai kritik yang membangun, bukan sebagai ancaman. Apalagi memandang kekerasan sebagai jalan yang bisa meredam keadaan. Sudah sepatutnya kebijakan yang bermasalah segera dievaluasi secara terbuka. Hadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pada akhirnya tantangan terbesar bangsa ini adalah menemukan kembali empati dan membangun jembatan dialog. Perlu kejujuran untuk mengakui kesalahan, kerendahan hati untuk mendengarkan, dan keberanian untuk melaksanakan. Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah dalam sepekan terakhir sebenarnya sudah merumuskan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait perbaikan tata kelola birokrasi dan penegakan hukum. Tuntutan itu diberi judul 17+8 tuntutan rakyat. Transparansi, reformasi, dan empati. Tuntutan itu diberi tenggat waktu, yakni 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu dengan tenggat waktu 5 September 2025. Dan 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026. Rakyat sudah memberikan tuntutan dan tenggat waktu untuk dipenuhi. Aksi mahasiswa yang direncanakan juga dibatalkan. Situasi yang perlahan mulai kondusif ini harusnya dijadikan kesempatan bagi pemerintah dan DPR untuk mengoreksi, bukannya berdiam diri atau bahkan mencoba menyulut bara api. Iya, betul. Ingat, suarakan aspirasi dengan damai dan sesuai substansi. Jangan termakan provokasi yang hanya akan mengaburkan substansi dan membunuh tujuan perjuangan itu sendiri. Betul. Sudah jangan ada lagi yang jadi tumbal, aksi harus kembali ke jalur substansial. Betul. Ingat dan catat. Masalah dan kekacauan dalam membangun masa depan bangsa ini hanya akan terurai jika semua pihak kembali ke substansi, punya empati, paham situasi, dan berani menindaklanjuti aspirasi.